Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya terkait cara membuat surat elektronik ya, untuk berbagai keperluan sebenarnya. Tetapi yang paling sering ditanyakan adalah tentang surat elektronik atau sertifikat elektronik, mohon maaf, untuk keperluan webinar online atau pelatihan online. Nah, bagaimana caranya? Saya sudah mencoba untuk menjelaskannya secara sederhana menggunakan slide presentasi ini. Di sini ada alur proses membuat sertifikat elektronik dengan dokumen studio. Nah, dokumen studio ini nanti adalah alat yang akan cukup berpengaruh ya, dan karena memang untuk keperluan membuat dokumen-dokumen seperti PDF kemudian dan yang lain-lainnya. Di sini alur yang pertama adalah kita menggunakan Google Form. Nah, di Google Form ini kita apa saja sih yang harus kita lakukan gitu kan? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian nanti juga ada Google Sheet ya. Nah, di sini selanjutnya setelah kita Google Form, Google Sheet. Nah, kemudian di Google Sheet-nya kita install add-on Dokumen Studio. Kemudian nanti kita lanjut ke Google Slide. Nah, dari Google Slide nanti akan disimpan hasilnya di dalam Google Drive dan nanti juga akan dikirimkan kepada para peserta yang sudah mengikuti webinar atau pelatihan online melalui email. Nah, kita kembali lagi ke langkah yang pertama, Google Form. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita membuat formulir untuk mengumpulkan informasi terkait peserta webinar. Nah, informasi apa saja yang kita kumpulkan? Kalau saya pribadi sekurang-kurangnya ya minimal itu ada 3 hal. Yang pertama adalah alamat email, kemudian nama lengkap, dan juga yang terakhir adalah asal instansi. Alamat email ini nanti berguna untuk tujuan kita mengirimkan sertifikat elektronik ini nanti ke email setiap peserta yang mengikuti webinar kita. Nah, kemudian nama lengkap untuk keperluan di sertifikatnya dan asal instansinya juga. Nah, kalau Bapak Ibu mempunyai informasi-informasi lain yang ingin ditampilkan di sertifikatnya, ya monggo untuk ditambahkan. Contohnya apa? Misalkan seperti nilai nih atau status predikat kelulusan dari pesertanya, apakah memuaskan ataukah sangat memuaskan ataukah luar biasa gitu ya. Kemudian data yang lain misalkan yang dibutuhkan itu seperti nilai atau grade-nya ya, A, B, C gitu ya. Itu nanti bisa ditambahkan sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Cuman kalau saya pribadi seringkali sih sekurang-kurangnya 3 tadi ya, email, nama lengkap, dan asal instansi. Kemudian setelah Bapak Ibu sudah membuat Google Form-nya, bagikan link tersebut kepada para peserta webinar untuk diisi. Nah, di sini saya sudah berikan contohnya ya. Nah, ini contohnya. Contoh dari formulir online menggunakan Google Form. Di sini ada email address, sini ada nama lengkap, ada asal instansi, dan sini saya coba tambahkan satu yaitu saran dan masukan terhadap kegiatan webinar ini. Nah, ini ada contoh paling singkat. Kemudian kita kembali lagi ke alurnya ya. Setelah kita selesai dengan Google Form, yang selanjutnya adalah kita harus menggunakan Google Sheet. Nah, Google Sheet ini fungsinya adalah untuk menyimpan berbagai macam informasi peserta webinar tadi yang kita kumpulkan menggunakan Google Form. Ini tempat menyimpannya ya. Tempat menyimpannya Google Sheet. Nah, di sini Google Sheet saya kan masih kosong ya, Mas, karena memang belum ada yang mengisi sama sekali. Nanti akan saya coba buatkan satu contoh. Kembali lagi di Google Sheet-nya ini apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, pastikan data yang ada di Google Sheet itu sesuai dengan tanggapan yang ada di Google Form yang sudah dibuat ya. Kemudian install add-on Dokumen Studio, kemudian atur data yang ada di Google Sheet untuk dikonversi menjadi e-sertifikat menggunakan add-on Dokumen Studio. Nah, pastikan memiliki template e-sertifikatnya terlebih dahulu. Nah, template e-sertifikatnya itu kita akan menggunakan Google Slide ini Bapak Ibu ya. Jadi template-nya kita menggunakan Google Slide. Nah, contohnya seperti apa? Di sini saya sudah ada. Nah, seperti ini contohnya, dimana nanti
nama lengkap ini dia akan berubah secara otomatis sesuai dengan data yang ada di Google Sheet yang sudah kita simpan tadi. Kemudian asal instansinya juga sama. Untuk hal-hal yang lainnya tidak perlu dirubah ya. Kemudian dari sertifikat yang ada di Google Sheet inilah nanti dia secara otomatis juga Dokumen Studio itu akan memproses aktivitas lainnya, yaitu menyimpan di Google Drive dan kemudian juga akan mengirimkan menggunakan Google Mail atau Gmail ya. Jadi tugas dari add-on Dokumen Studio ini yang pertama adalah dia akan mengkonversi data-data atau mengubah data-data yang ada di Google Sheet untuk dimasukkan ke dalam Google Slide. Setelah dimasukkan di dalam Google Slide, maka nanti dia akan memprosesnya menjadi sebuah dokumen ya. Seringkali sih nanti saya menjadikan format filenya itu adalah PDF. Nah, setelah dijadikan file PDF oleh si Dokumen Studio ini, maka dia akan menyimpan secara otomatis di dalam Google Drive kita sesuai dengan direktori yang kita atur sebelum kita mengklik proses Dokumen Studio. Setelah disimpan nantinya otomatis akan dikirimkan melalui Gmail. Nah, kita akan praktek ya. Pertama adalah Google Form. Kita klik Google Formnya di sini, kita isi misalkan alamat emailnya adalah alamat toko Gmail. Lengkapnya saya instansi ya tetap banyak lagi pelatihan media pembelajaran khususnya di masa pandemi. Klik submit. Nah, di sini kan sudah tersimpan ya Bapak Ibu, sudah tersimpan, maka kita cek di Google Sheet ya. Di Google Sheet, nah datanya sudah ada nih Bapak Ibu. Datanya sudah ada semuanya. Ini kan. Nah, setelah itu, setelah datanya tersimpan, langkah berikutnya adalah kita harus menginstal add-on Dokumen Studio. Jika Bapak Ibu sebelumnya sudah memiliki add-on ini, tahapan ini bisa dilewati ya, itu diabaikan tahapan untuk menginstal Dokumen Studio di Google Sheet. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa fokuskan perhatian di bagian menu tab menu barnya ini ya. Di sini ada beberapa mulai dari file sampai help. Di sini ada salah satu adalah add-on. Bapak Ibu klik di sini add-on. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih get add-ons. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya, karena ada beberapa add-on Google itu yang tidak memperbolehkan seorang user atau seorang pemilik akun Google untuk menginstal add-on tersebut karena usianya masih di bawah 17 atau 18 tahun. Jadi ada larangan. Ketika usianya belum mencukupi, maka dia nanti otomatis tidak akan tidak akan mau untuk diinstal seperti itu. Jadi kita menunggu. Nah, di sini kita sudah dapatkan beberapa add-on ya, add-on yang bisa kita gunakan untuk kita install di Google Sheet. Tapi kan di sini kita akan mencontohkan penggunaan add-on Dokumen Studio. Nah, ini sudah ada tulisannya Dokumen Studio. Bapak Ibu pilih di sini. Nah, kemudian pilih yang paling atas paling kiri ya, yaitu tulisan tertulis di sini Dokumen Studio. Bapak Ibu klik.
kemudian diklik install. Sebenarnya ada beberapa, klik continue ya. Nah, kita tunggu, dia ini sedang berusaha untuk sign in atau masuk ke dalam akun Google kita, karena memang dia membutuhkan beberapa hak untuk mengakses ya, karena Google sendiri tidak memperbolehkan aplikasi-aplikasi pihak ketiga untuk mengakses data-data yang ada di dalam sebuah akun kalau memang dari pihak pemilik akunnya itu tidak memperbolehkan. Jadi nanti kita harus mengizinkan Dokumen Studio terlebih dulu untuk mengakses ini. Nah, di sini tertulis ya, Dokumen Studio has been installed. Artinya dia sudah terinstall atau terpasang dengan sempurna di Google Sheet kita. Nah, mari kita cek. Di sini kan statusnya sudah uninstall, artinya itu juga sudah terinstall. Kita tutup saja. Nah, di sini nanti kita klik add-on lagi. Nah, di sini sudah muncul ya, yaitu Dokumen Studio. Di sini kita menggunakan akun yang gratis. Nah, apa perbedaannya dengan akun yang premium? Yang paling terasa adalah kita hanya bisa mengenerate sebuah file itu dalam satu hari sebanyak 20. Jadi kalau misalkan data peserta kita itu lebih dari 20 orang, maka kita harus menunggu esok harinya untuk bisa melanjutkan mengenerate sendiri sertifikat-sertifikat yang akan kita buat menggunakan Dokumen Studio. Nah, kita klik open ya untuk melakukannya. Kemudian di sini ada tulisannya free trial. Kita tunggu sampai dia muncul beberapa. Nah, di sini ada beberapa ya, dokumen merge. Ini membuat dokumen yang digabungkan ketika baris-barisnya ini ditambahkan di dalam Google Sheet ya. Bapak Ibu klik yes di sini karena kita mengaktifkan fitur dari Dokumen Studio. Nah, maka dari itu kita akan diminta ya, select a template in Google Drive. Nah, karena di sini tadi saya sudah punya template-nya dalam bentuk Google Slide, maka saya pilih Google Slide ya. Nah, dia akan mengakses Google Drive kita. Nah, ini ya, saya pilih sertifikat 026 elect. Nah, di sini kan marker yang ditemukan 0. Kenapa? Karena kita tidak tepat dalam melakukan penulisan penulisan format untuk memasukkan data-data yang ada di Google Sheet ini. Maka cara menuliskannya adalah dengan membuat kurung kurawa buka dan tutup ini ya. Nah, di sini ini kan kosongan nih Bapak Ibu, nama lengkap dan juga asal instansi. Nah, kita tambahkan saja kurung kurawa seperti ini. Mana ya? Seperti ini dan juga sebelah sini. Kemudian di asal instansinya juga sama. Kemudian nah, seperti ini ya cara menulisnya. 2 kali kurung kurawa buka dan 2 kali kurawa tutup. Nah, sebenarnya sudah. Kita coba ulangi lagi nih Bapak Ibu ya, kita ulangi lagi untuk memilih template ini sertifikat. Nah, di sini ya, tadi kan 0 ya, sekarang sudah 2 karena dia bisa mendetek ada dua format dari Google Sheet ini yang akan kita tambahkan. Di sini kan saya menggunakan nama lengkap ya Bapak Ibu. Di sini juga Bapak Ibu juga harus menggunakan nama lengkap juga. Kalau misalkan beda 1 huruf saja atau ada simbol yang berbeda dengan yang ada di Google Sheet ini, maka dia tidak akan bisa dikenali. Gitu ya Bapak Ibu. Karena di sini saya cuma memasukkan dua informasi dari Google Sheet saya, yaitu nama lengkap dan asal instansi, maka yang di sini yang terdeteksi juga cuma 2.
Itu ya. Jadi nanti kita akan masukkan nama lengkap dan asal instansi. Email addressnya kok nggak dimasukkan? Iya, nanti untuk keperluan mengirimkan ke peserta webinarnya. Nah, nanti ini kita berikan nama dulu. Namanya adalah misalkan sertifikat pelatihan media pembelajaran. Nah, dari sini nanti agar kita itu bisa secara otomatis menuliskan filenya sesuai dengan nama pesertanya. Di sini kita juga masukkan format yang sama, yaitu nama lengkap menggunakan format kurung buka dan kurung tutup ya. Nah, di sini sudah. Kemudian di sini ada bagian export format. Ini maksudnya adalah nantinya hasil generate dari dokumen studio ini akan disimpan dalam bentuk apa? PDF-K. Kalau PDF, Bapak Ibu pilih ada PDF. Tapi kalau ada jenis-jenis yang lain di sini juga disediakan ya Bapak Ibu. Cuman kalau untuk keperluan sertifikat memang yang sering digunakan adalah format PDF. Kemudian kalau ini sudah selesai, Bapak Ibu pilih ke ini Google Meet, email merge with Gmail gitu ya. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mengirimkan sertifikat elektronik itu langsung kepada para pesertanya berdasarkan email yang sudah mereka tuliskan di Google Form. Kita aktifkan, klik enable. Nah, dari sini nanti kita akan disambungkan atau disuguhkan dengan email template designer. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita rubah dulu send email to-nya, kita pilih ke bagian email address ya. Kemudian di sini email specific people tidak perlu karena nanti kita kan sudah mengenerate-nya berdasarkan email address ya. Kemudian BCC recipient ini nanti kita isi dengan alamat email kita Bapak Ibu, supaya nanti menjadi bukti kita bahwa kita ini juga sudah mengirimkan kepada para peserta menggunakan email ya. Kita tuliskan aja di sini. Kemudian nama pengirimnya nanti Bapak Ibu bilang aja di sini adalah panitia panitia pelatihan ya, pelatihan media pembelajaran. Nah, subjeknya apa? Subjek ini seperti judul gitu ya, judul dari email kita, surat elektronik kita apa? Kita bilangnya sertifikat, sama tadi ya, seperti nama filenya sertifikat pelatihan media pembelajaran. Nah, ini kurung buka 2 kali, nama lengkap, supaya nanti dia juga bisa kurung tutup. Nah, seperti ini. Reply itu addressnya kita kosongin saja. Kemudian di sini kita disuguhkan juga dengan apa ya? Ini adalah bodinya atau isi dari email kita. Tulis saja kepada yang terhormat kita nggak usah sebutkan Bapak Ibu ya, kita langsung tuliskan saja kurung buka 2 kali nama lengkap tutup di tempat. Nah, di sini nanti berikut kami kirimkan sertifikat pelatihan media pembelajaran yang pembelajaran sebagai bentuk apresiasi atas keikut sertaan saudara dalam kegiatan tersebut. Mohon dapat diterima dengan baik. Jika terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan instansi,
dapat segera menghubungi kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Salam. Kita copy saja dari sini. Panitia pelatihan media pemuda. Nah, di sini kita sudah membuat formatnya ya, membuat template-nya lah. Nanti yang akan kita kirimkan nanti semuanya seperti ini bentuknya. Sambil nanti ada lampirannya juga. Kita klik save. Maka kita sudah selesai di bagian mail merge with Gmail. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini juga penting ya, yaitu upload to Google Drive. Kita klik. Kita cari dulu nih Bapak Ibu, mau kita akan tempatkan dia di mana gitu. Di sini ya, coba. Di sini saya buatkan foldernya dulu. Dan sertifikat gitu. Sertifikat. Create. Sampai selesai. Nah, di sini saya sudah buat satu folder. Nantinya kita akan klik replace dulu ya, klik replace. Kita pilih folder sertifikat yang sudah kita buat tadi untuk menyimpan agar terorganisir dengan baik. Kita pilih sertifikat, folder sertifikat, kita klik select. Nah, di sini bawahnya tidak usah ya, karena di sini kan tulisannya opsional, boleh diisi boleh tidak, tapi saya sarankan kosongin saja. Nah, sudah selesai di menu upload to Google Drive. Nah, kemudian kita klik finish and merge gitu ya. Nah, di sini ada 4 pilihan, ada merge document now, merge in a single document, merge every hour, atau merge on from submit. Nah, saya mulai dari merge document now. Artinya kalau kita pilih menu yang ini, maka dia akan memproses data yang dari Google Sheet ke sertifikat Google Slide atau template sertifikat di Google Slide ini saat ini juga gitu ya, langsung saat ini juga. Tetapi kita juga bisa memilih nanti ini dijadikan satu persatu Bapak Ibu. Jadi satu user atau satu peserta webinar itu akan dibuatkan satu file gitu ya. Nah, sedangkan bedanya dengan yang ini nanti dijadikan satu Bapak Ibu. Jadi satu PDF semuanya kumpul jadi satu, tanpa nanti kita susah kita ribet untuk mengumpulkan jadi satu gitu ya. Jadi nanti akan dikumpulkan dalam satu file gitu. Tidak terpisah-pisah sesuai dengan nama peserta pelatihan online. Dan yang ketiga ini adalah merge every hour. Ini nanti dia ini secara berkala, setiap 1 jam sekali dia ini akan mengenerate gitu ya. Saya jarang sekali menggunakan ini. Seringkali saya menggunakan yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tapi yang paling sering adalah nomor 1 dan nomor 3. Tergantung dari keperluan dan kebutuhan kita. Dan yang nomor 4 ini merge on from submit. Ini maksudnya adalah ketika nanti Google Form ya yang kita sudah buat ini ada seseorang yang mengisinya, maka otomatis kan datanya masuk di sini ya. Dan ketika nanti dia sudah diisi, di sini datanya tambah di Google Sheet kita, maka dia akan secara otomatis memprosesnya sendiri Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau saya yang nomor 4 ini saya menggunakannya untuk beberapa keperluan, misalkan seperti membuat surat gitu ya. Membuat surat undangan untuk menjadi narasumber jadi beberapa komunitas yang ada di wilayah yang tersebar di beberapa wilayah gitu. Nah, itu nanti bisa menggunakan yang fitur nomor 4 ini, merge on from submit. Atau nanti misalkan untuk keperluan laporan Bapak Ibu, laporan laporan PJJ misalkan, itu seringkali yang digunakan adalah merge on from submit. Tapi kalau keperluan membuat sertifikat kan kita butuh mengumpulkan datanya semua dulu ya, karena kan kita juga harus melakukan evaluasi dulu. Apakah tugas-tugasnya sudah dikumpulkan, apakah memang orangnya ini mengikuti dari awal sampai akhir, ataukah orangnya hanya mengisi di formnya saja tetapi kehadirannya di Zoom meeting atau di kegiatannya itu sendiri tidak ada gitu ya.
Nah, itu kan harus kita pastikan dulu. Kalau misalkan sudah selesai semuanya, datanya sudah ada, maka dari itu kita pilih merge document now. Kita klik di sini, kita pilih. Kemudian kalau sudah kita klik run ya, kita akan klik run, maka dia akan memprosesnya secara cepat. Kita coba ya, run. Nah, biarkan dia bekerja ya, kita tunggu saja hasilnya. Dia sedang memproses. Nah, dia sudah menyelesaikan ini dan dia sudah mengirimkan ya, langsung secara otomatis. Nah, ini kan satu baris berhasil, satu baris ya berhasil diselesaikan. Kita coba, kita tes, kita cek ya, kita cek dulu di Google Drive-nya. Nah, di bagian sertifikat apakah sudah. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, sudah ya. Seperti ini. Kita buka dulu apakah sudah benar atau masih salah. Nah, ini ya sudah benar ya, namanya juga sudah. Di sini juga unit kerjanya juga sama. Fontnya juga mengikuti font default dari template-nya. Seperti itu. Kalau misalkan sudah, kita kembalikan lagi. Nah, kita cek di emailnya ya, apakah memang sudah terkirim atau belum. Kita cek di email peserta webinarnya dan juga email dari pembuat sertifikatnya. Nah, ini email sertifikat peserta pelatihannya ya. Ini kan nanti menggunakan email saya tadi yang satunya. Nah, kita klik. Nah, sama kan semuanya kan, tulisannya sertifikat atas nama ini ya, Loko. Oh, ini saya kurang menambahkan atas namanya ya. Nah, Bapak nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri. Kemudian di sini juga ada panitia pelatihan media pembelajaran ya kan namanya. Nah, ini juga semuanya, dan terakhir di sini juga sudah sesuai dengan apa yang saya tuliskan tadi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau menambahkan Bapak atau Ibu gitu juga nggak apa-apa. Kemudian kita cek juga di emailnya sebentar ya, emailnya pengirimnya, sendernya. Internet saya tidak terlalu baik. Kalau di info pesertanya kan ini sudah terkirim ya, kita cek juga di email. Nah, ini Bapak Ibu, ceknya di mana? Jangan di inbox ya, jangan di kotak masuk, tapi di kotak terkirim, send. Internetnya tidak stabil, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul ya, sudah ada satu nih, kirimkan ke Muhammad Loko. Kita klik sini. Nah, ini ya sudah terkirim, dan juga sudah terkirim tanggalnya, waktunya juga sudah terkirim semuanya. Jadi kita tidak usah melakukan kegiatan aktivitasnya itu satu persatu. Kita buat sertifikatnya, kita ketik namanya satu persatu, kemudian nanti kalau sudah kita upload ke Google Drive, kemudian nanti kita kirimkan ke pesertanya gitu. Jangan nanti terlalu lama kalau seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa melakukannya ini secara cepat dengan bantuan teknologi yang yang sudah berkembang sampai ya seperti yang bisa memudahkan tugas-tugas kita, seperti halnya dalam urusan administrasi seperti ini ya. Nah, sampai di sini nanti pengaturan ini di kemudian hari bisa kita rubah kok Bapak Ibu. Tidak perlu tidak perlu ragu apakah nanti ada yang kalau misalkan wah saya sekarang lagi tidak butuh merge dokumen now, saya butuhnya ini merge conform satu, tidak apa-apa gitu ya.
itu nanti bisa dirubah lagi sesuai dengan settingan. Nanti setiap satu sheet ini settingannya akan berbeda-beda Bapak Ibu, tergantung dari filenya. Kalau misalkan file baru kita atur yang terbaru lagi, seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dan jika dirasa ada hal-hal yang kurang dipahami dari apa yang telah saya sampaikan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar boleh, atau memberikan tanggapan dari video ini boleh. Terima kasih atas perhatian dan kunjungannya di kanal YouTube saya. Sampai berjumpa di video-video panduan yang lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu dan anak-anak di kanal YouTube saya. Jika ada pertanyaan seputar video yang saya unggah di kanal YouTube saya, Bapak Ibu bisa mengakses atau menghubungi saya di Instagram @muhammad_handoko, atau Bapak Ibu juga bisa mengakses berbagai macam artikel informasi tentang sejarah di www.belajarsejarah.web.id. Dan jika Bapak Ibu merasa kanal YouTube saya ini bermanfaat, jangan sungkan untuk mengklik subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Salam